Amma ba'd. Salam tahiyat tanda hormat kepada Dewan Hakim Syarhil Quran yang kami muliakan, serta hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Elizabeth Hillary, seorang mantan jurnalis asal Amerika Serikat, menulis dalam bukunya yang berjudul Indonesia Accepts Rights Following the Improbable Nation. Beliau menyatakan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang hampir sangat tidak mungkin berkembang. Ini merupakan ungkapan keraguannya, sebab Indonesia hadir dengan 16.771 pulau yang dihuni lebih dari 360 etnis, dengan 719 bahasa serta 6 agama yang diakui di Indonesia, yakni Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Hal inilah yang menjadikan bangsa Indonesia unik dan menarik di mata dunia. Namun, kita tidak dapat menutup mata, sebab keberagaman ini jika tidak kita jaga dan kita kelola, bisa menjadi sumber potensi konflik, baik konflik antar suku, etnis, bahkan agama, yang pada gilirannya akan melumpuhkan bangsa dan negara. Bahkan hal ini, Islam menjadi target dan sasaran oleh pihak-pihak yang tetap menginginkan Indonesia untuk menjadi negara yang kuat, hebat, dan bermartabat. Tentu sangat berbahaya bagi tegaknya pilar persatuan dan kesatuan serta kerukunan umat beragama. Oleh karena itu, kita umat Islam Indonesia sebagai penduduk mayoritas di negeri ini harus mengerti dan memahami konsep keberagaman agar kita bisa menjadi garda terdepan, sehingga kita bisa menjadikan keberagaman sebagai pemersatu bangsa, sebagaimana semua yang kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Timbul pertanyaan, bagaimanakah sikap kita dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan keberagaman ini? Sebagai jawabannya, merawat kerukunan umat beragama dalam bingkai kebinekaan adalah pembacaan Al-Quran yang akan kami sampaikan dengan landasan firman Allah. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
Muhammad bersumber dari Abu Bakar bin Abu Daud, bahwa turunnya ayat ini berkenaan dengan keinginan Rasulullah yang ingin menikahkan Habib Indin dengan seorang wanita dari kalangan Baidoh. Namun, Bani Baidoh dengan serius berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, pantaskah kami menikahkan putri-putri kami dengan budak-budak kami?" Rasulullah sempat menjawab saat itu. Malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu berupa Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13. Yang pada ayat ini terdapat kalimat lita'arrafu, yasulu bainakum lita'arrafu wa ta'alu, agar kamu saling kenal mengenal, terjalin komunikasi yang harmonis, serta mengamalkan rasa sayang yang tiada pandang sayang. Demikianlah penafsiran dari Syekh Muhammad Ali As-Sobuni dalam kitab tafsirnya Sofwatul Tafasir jilid ketiga halaman 219. Hadirin rahimakumullah. Dari sini dapat kita pahami hadirin bahwa turunnya surat Al-Hujurat ayat 13 tadi merupakan landasan etis teologis untuk membina keberagaman di negeri tercinta ini melalui kerukunan umat beragama. Jadi dengan saling mengenal, saling menghargai, dan saling bertoleransi di antara kita. Namun yang terjadi justru sebaliknya, saling menghujat dan saling menghina. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah merilis data pada tahun 2018 hingga sampai saat ini. Setidaknya terjadi 3.640 kasus SARA yang terjadi di media sosial. Belum lagi konflik bersenjata di Papua terus terjadi antara oknum agama dan pemerintah saling caci maki. Bahkan baru-baru ini kumandang azan pun menjadi persoalan yang membuat sakit hati. Hadirin, apakah kita rela jika bangsa yang besar ini harus hancur karena perbedaan di antara kita? Bukan golongan kami orang yang membangga-banggakan kesukuan, dan bukan golongan kami orang yang mati karena membela kesukuan. Dengan demikian hadirin, untuk mencegah perpecahan dan merawat kerukunan umat beragama, maka yang harus kita lakukan adalah harus bersatu, Bukan bersatu, berintegrasi, bukan disintegrasi, dan siap berkompetisi. bukan berkelahi. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Dari uraian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa keberagaman merupakan rekayasa Sang Pencipta yang harus kita jaga dan kita syukuri. Dalam rangka memandang pentingnya untuk merawat kerukunan umat beragama, maka mari kita tingkatkan ukhuwah wataniyah, ukhuwah islamiyah, dan ukhuwah insaniyah. Jika sikap itu yang kita tumbuh kembangkan, insya Allah Indonesia akan jaya dengan keberagamannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, mulai detik ini mari saling bersinergi, Jangan saling caci maki. Lebih baik berkolaborasi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. sang-saka merah putih gagah berkibar. Lambang indah melambai-lambai. Semangat juang NKRI harus berkobar agar Indonesia makmur tergapai. Demikianlah sekarang yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada peserta Darul Muhaddiqin Putri.